kita bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan menghantarkan kita dari tahun yang lalu ke tahun yang baru. Saya ucapkan selamat memasuki tahun yang baru. Kita semua percaya bahwa kasih setia, anugerah, dan kebaikan Tuhan tidak henti-hentinya bagi setiap kita. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan tema Starting Well, di mana kita akan memulai tahun ini semua kehidupan kita hanya dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya undang untuk kita semua mengambil saat teduh. Yesaya 52 ayat 12 menuliskan, "Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menutup barisanmu." Ibadah ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan hati yang sungguh tertuju kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan semua baik untuk kita. When peace like a river attended my way, when sorrows like seas billows roll, whatever my wrong thou hast done me to say, it is well with my soul. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Penyertaannya, kasih setianya tidak akan pernah habis-habisnya bagi setiap kita. Dia mati, dia bangkit hanya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Sungguh setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang bersyukur kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang layak menerima setiap syukur dan sembah. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin or the bliss of the glorious time. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it alone. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur Tuhan kepadamu pada pagi hari ini. Sungguh anugerah Tuhan yang kata setiap kami. Kami harus akui Tuhan, sebagaimana kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya anugerah Tuhan semata bagi setiap kami. Tuhan, ini kami datang menyembah-Mu. Kuduskan setiap hati, kuduskan setiap pikiran, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan segala pujian, segala hormat, dan syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Hanya
hanya di dalam namanya sungguh kita akan mendapatkan pengharapan dan kemenangan. Mari sama-sama katakan, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia pengharapan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 oh. Dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 oh. Terpujilah Tuhan Allah kita yang menjadi sumber pengharapan dan sumber kemenangan kita. Haleluya. Pembacaan pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbunyi demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar,
tetapi celah orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Pujian ini mengatakan jalan Tuhan itu tidak akan terselami oleh setiap hati kita. Tapi satu yang pasti, bahwa rancangan Tuhan, kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap orang. Mari kita angkat pujian ini dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun dalam, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh tiada terduga kasih Tuhan. Mari terus kita percayakan hidup kita hanya kepada pimpinannya, hanya kepada kehendaknya saja. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun dalam, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun dalam, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan kepada hamba-Nya yang kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kembali berjumpa di dalam proses pembelajaran di semester genap ini. Bapak mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru kepada kita semuanya. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dalam segala perjalanan
kehidupan kita dalam proses pembelajaran di semester genap ini. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sebelum kami memulai di semester genap ini lebih lanjut, biarlah firman Tuhan ini menjadi penuntun di dalam perjalanan hidup kami 6 bulan ke depan. Dan di dalamnya kami melihat bagaimana Tuhan memimpin, Tuhan memberkati segala hal yang kami rencanakan dan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memasuki di semester yang baru ini, saya percaya kita pertama mempunyai semangat yang baru. Mempunyai satu keinginan yang baru. Karena apa? Karena ketika kita memulai sesuatu dengan semangat yang baru, maka dalam proses perjalanan ke depan, kita melihat semangat awal ini menjadi satu penentu untuk langkah selanjutnya. Karena itu betapa pentingnya kita memulai segala sesuatu dengan semangat yang baru, dengan pemikiran yang baru. Karena apa? Dengan kita menentukan langkah awal ini yang baik menjadi langkah penentu untuk keberhasilan yang akan datang. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang memulai segala sesuatu, pasti kita berharap perjalanan kehidupan kita ini akan berhasil. Tidak ada di antara kita yang memulai satu kegiatan, sudah berpikir dan bercita-cita mengalami kegagalan, bukan? Tidak ada yang seperti itu. Setiap orang ketika memulai segala sesuatu, dengan perhitungan yang mantap, dengan langkah yang tepat, yang ada di dalam pikirannya adalah berhasil. Goal mencapai tujuan. Ini adalah satu hal
yang diinginkan oleh setiap orang. Bacaan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ini kita melihat satu nasihat yang disampaikan oleh pemazmur kepada para pembaca bagaimana hidup orang benar dan hidup orang fasik. Hidup orang benar dikatakan dia akan menuju kepada satu keberhasilan. Sementara hidup orang tidak benar dikatakan menuju kepada kesia-siaan. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa perjalanan hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Namun, walaupun Tuhan menentukan perjalanan hidup kita, kita yang menjalaninya. Artinya, kita juga menentukan perjalanan hidup kita yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Karena ketika kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dikatakan perjalanan itu akan menuju keberhasilan. Ketika kita mengalami keberhasilan, maka yang ada di dalam diri kita adalah kebahagiaan. Karena itu pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Seperti apa nasihat orang fasik? Orang fasik adalah identik dengan orang yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari jalan Tuhan. Atau dengan kata lain, bahwa orang fasik adalah orang yang melakukan kegiatan-kegiatan dengan tidak benar. Melakukan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan dosa. Yang melakukan kegiatan-kegiatan penuh dengan kecurangan, yang melakukan kegiatan-kegiatan semata-mata ambisi keinginan dirinya sendiri. Maka dikatakan di sini, orang yang berbahagia adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Anak-anak sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita melihat nasihat orang fasik adalah nasihat yang menuju kepada kegagalan, yang menuju kepada kebinasaan, yang menuju kepada kehancuran. Maka pemazmur dengan tegas mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak mengikuti jalan orang fasik. Bahkan selanjutnya dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ya, jadi kalau kita melihat di sini, ya, kehidupan orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, hidupnya di dalam kumpulan orang berdosa, dia selalu duduk di dalam pencemooh, maka dikatakannya dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Karena itu pemazmur memberitahukan kepada kita untuk tidak ikut di dalamnya. Anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, memang kalau kita melihat, ya, dunia ini adalah sedang menuju kepada kehidupan yang mengarah kepada kegagalan. Banyak sekali di sekeliling kita kalau kita melihat bahwa jalan orang fasik, jalan orang berdosa, kumpulan pencemooh itu ada di sekeliling kita. Dan kalau kita tidak pandai-pandai membawa diri, tidak pandai-pandai menempatkan diri, maka
itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Itu akan membawa kita menuju kepada kesesatan. Itu akan membawa kita hidup di dalam kehancuran. Karena itu, bagaimana supaya kita berhasil? Bagaimana kita supaya berbahagia? Maka dikatakan menjauhi orang fasik, menjauhi perbuatan dosa, menjauhi orang-orang yang suka mencemooh. Orang-orang yang mencemooh itu adalah orang yang menghina Tuhan, orang yang menghina kebenaran, orang yang tidak mau mengikuti kebenaran. Kalau orang itu tidak mau mengikuti kebenaran, berarti jalannya adalah menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kegagalan. Saya percaya anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada di antara Anda yang bercita-cita mau menjadi orang gagal, bukan? Tidak ada di antara Anda bercita-cita menjadi orang malang, bukan? Tidak ada. Semua Anda pasti bercita-cita menjadi orang yang sukses. Maka untuk meraih kesuksesan, kita melihat di sini firman Tuhan mengatakan di sana, yang pertama orang yang mau sukses adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu artinya orang itu suka kebenaran. Taurat Tuhan itu artinya berbicara tentang kebenaran. Taurat Tuhan ini artinya berbicara hidup di dalam kesucian. Taurat Tuhan ini artinya berbicara dalam pribadi yang benar. Tidak kompromi, tidak ikut-ikutan, tidak terbawa oleh arus orang-orang fasik tadi. Maka dikatakan di sini adalah kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Seperti apa kesukaannya dengan Taurat Tuhan? Dikatakan dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan berarti bahwa merenung Taurat Tuhan siang dan malam itu lalu tidak ada pelajaran yang lain, ya. Tidak. Nanti jangan kamu berpikir, wah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam berarti sepanjang hari, wah baca Alkitab terus. Tidak. Bukan itu yang dimaksud, ya. Merenungkan Taurat siang dan malam itu artinya di dalam setiap perbuatan yang dia lakukan, dia selalu memikirkan tentang kebenaran yang dia lakukan. Dia mau ulangan, dia mikirkan kebenaran. Dia mikirkan tentang tidak akan jatuh di dalam dosa nyontek. Ketika dia sedang mempersiapkan diri untuk belajar, dia selalu berpikir bagaimana dia mempersiapkan diri dengan baik. Ketika dia bergaul dengan teman-temannya, dia selalu berpikir bagaimana dia bergaul dengan benar. Tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sopan. Tidak berkata-kata yang tidak senonoh. Tidak berkata-kata yang menghina Tuhan dengan menghina penciptanya. Tidak. Jadi merenungkan Taurat Tuhan itu artinya di dalam dirinya sudah ada kebenaran-kebenaran yang membuat dia berlaku benar, berlaku jujur, berlaku adil. Dan kita melihat ketika orang yang kesukaannya itu adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, firman Tuhan mengatakan dia akan berakar di dalam kebenaran. Ketika dia berakar di dalam kebenaran, maka dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya, pohon yang ditanam di tepi aliran air, ketika mengalami pergantian musim kemarau, maka pohon ini tidak akan mengalami kekeringan. Maka pohon ini tidak akan mengalami kematian. Tetapi pohon ini dia tetap tumbuh dengan kuat. Tumbuh dengan kokoh.
tumbuh dengan segar. Karena apa? Karena dia berakar kepada sumber air. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak teringat ketika saya berada di Jawa, ya, di Jawa, di Jogja, kalau ke pantai selatan itu ada namanya Gunung Kidul. Gunung Kidul itu adalah gunung yang penuh dengan berbatu-batuan. Ketika musim panas, biasanya dulunya itu di Jawa itu musim kemarau cukup panjang, tidak seperti di tempat kita, ya. Kalau di tempat kita kemarau itu paling 3 minggu, 1 bulan, itu kita sudah teriak, ya. Di Jawa itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Ketika saya pergi di daerah Gunung Kidul itu, ya, saya melihat itu pohon yang ada di atas gunung, semuanya tinggal dahan-dahannya. Banyak yang mati. Kenapa? Karena terjadi kekeringan. Ya. Lalu saya coba melihat di daerah Jurang sana. Saya melihat di sana tetap pohon itu mengalami daun yang hijau. Turun ke bawah di sana, ternyata ada sumber air. Mengapa pohon itu bisa bertahan? Karena ada sumber air. Mengapa pohon yang ada di atas gunung itu tidak bisa bertahan? Karena mengalami kekeringan. Demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak mengalami layunya musim, tidak mengalami datangnya bencana, tetapi dia akan selalu segar. Karena apa? Karena ada air. Bahkan dikatakan dia akan menghasilkan buah. Apakah dia tidak ada mengalami persoalan? Ada. Ketika terjadi musim kemarau, dia juga mengalami musim kemarau. Ketika ada angin badai, dia juga akan mengalami musim angin badai. Tetapi karena akarnya tertancap kepada air, menjadi sumber kehidupannya, maka dikatakan pohon itu menjadi kuat. Pohon itu menghasilkan buah pada musimnya. Anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pohon ini adalah menggambarkan kehidupan manusia. Manusia, kita tidak bisa menjalani hidup ini jauh dari Tuhan. Dan ketika kita menjalani hidup ini jauh dari Tuhan, maka hidup kita akan mengalami kekeringan. Hidup kita akan mengalami kebinasaan. Tetapi manakala kita menjalani hidup ini dekat dengan Tuhan, bahkan bersama dengan Tuhan, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada masalah, maka firman Tuhan katakan kita tetap berdiri tegak di dalamnya. Karena apa? Karena firman Tuhan sebagai sumber air kehidupan, itu yang menyegarkan pikiran kita, yang menyegarkan hati kita, yang memberi kelegaan, yang memberi kemenangan bagi kita. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu kondisi hari ini. Memang hari ini kita akan mulai dengan PTM terbatas. Besok lusa kita tidak tahu. Yang akan datang kita juga tidak tahu. Kondisi pandemi ini kita tidak mengerti. Kondisi persoalan masalah yang lain kita tidak mengerti. Tetapi satu hal yang kita tahu, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika air kehidupan itu ada di dalam diri kita, firman Tuhan itu ada di dalam diri kita, kebenaran itu ada di dalam diri kita, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalani hari-hari depan kita. Karena Dia yang selalu menyertai kita.
Karena itu anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di semester ini Bapak mengajak anak-anak sekalian, undanglah Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidupmu, yang menguasai perjalanan hidupmu, yang akan menuntun engkau di perjalanan semester ini. Alamilah dia di dalam hidupmu, undanglah dia untuk menguasai hidupmu. Maka engkau akan merasakan kebahagiaan di dalam menjalani hari-harimu. Walaupun ada pergumulan, ada tantangan, karena kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kiranya di awal semester ini kita memulai langkah bersama dengan Tuhan, dan biarlah kita juga terus melihat bagaimana tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh belajar bersama-sama firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami mengerti, memahami, mengimani, dan melakukan firman-Mu. Dan Tuhan yang memberkati hidup kami. Kami mau meletakkan di awal semester ini bersama dengan Tuhan, biarlah Tuhan terus yang menolong. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Ini doa permohonan syukur kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Oke, kita akan berdoa untuk penutupan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat berkat Engkau ya Tuhan sepanjang satu hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya apa yang telah disampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan, sungguh ya Tuhan bisa menumbuhkan iman kami terus bisa bertambah dan meningkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami gunakan kegiatan kami, aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan, untuk pembelajaran dari hari Senin ini ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong ya Tuhan, semua siswa-siswi kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa.